Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di awal pekan di mana indeks harga saham gabungan kembali melanjutkan penguatan yang cukup signifikan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Tehridya Wicaksana selaku Technical Analyst MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Didit. Selamat sore, apa kabar Pak? Halo, selamat sore Mas David, kabar baik nih. Terima kasih Pak Didit sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tampaknya kabar baik juga datang dari indeks harga saham gabungan di awal pekan. Penguatan masih terus berlanjut Pak Didit ketika penguatan terjadi sudah dimulai pada perdagangan akhir pekan kemarin atau di 2 hari jelang libur akhir pekan. Hari ini menguat di 1,01% Pak dan sudah berada di level 7.135. Analisis Anda dengan lanjutan penguatan yang terjadi. Oke, kalau kita lihat memang pergerakan IHSG ini disertai ya dengan adanya penguatan dari sisi volume pembelian sendiri. Dan kalau kita cermati juga penguatan IHSG pun juga telah menembus dari MA60 dan MA200-nya. Di sisi lain kita juga melihat memang ada penguatan dari nilai tukar rupiah yang saat ini berada di level 6.320-an, dan kalau kita lihat juga di akhir pekan kemarin itu terjadi net buy asing ya sebesar kurang lebih 500 miliaran, di mana hal ini sudah terjadi di 3 pekan berturut-turut, dan net buy-nya sendiri pun juga bertumbuh ya dari 32 miliar ke 300 miliar, lalu di pekan kemarin ini sebesar 500 miliar sendiri. Memang kami mencermati ini IHSG nampaknya sedang berada di awal-awal fase uptrend ya, meskipun sudah cukup sedikit lama begitu ya. Dan kami melihat memang paling tidak penguatannya nanti akan menguji terlebih dahulu di level 7.149 sampai ke 7.191, meskipun dalam jangka pendek tidak menutup kemungkinan akan adanya koreksi yang pendek terlebih dahulu ke rentangnya di 7.015 sampai 7.077 begitu Mas. Baik, bagaimana Anda melihat Pak Didit dengan asing masuk kembali, ke optimisan apa yang diusung sepertinya dalam hal ini? Apakah memang dari sisi fundamental ekonomi kita masih kuat begitu? Ya, nampaknya kalau kita lihat setelah beberapa waktu belakangan lalu indeks kita cukup terpukul begitu ya dan terkoreksi cukup lumayan. Kami memperkirakan memang untuk asing sendiri melihat bahwa valuasinya juga sudah cukup murah dari indeks kita sendiri, terutama dari emiten-emiten big caps ya, terutama dari perbankan, dan nampaknya juga sudah cukup murah. Jadi mulai ada aliran dana asing mulai masuk kembali, baik dari sisi rupiah maupun dari pasar modal kita sendiri, seperti itu. Baik, hari ini sudah ke 7.137.544. Apakah Anda melihat ada posisi jenuh jual tidak Pak di sini di tengah penguatan yang terjadi dalam 3 hari beruntun Pak Didit? Kalau kami melihat memang kondisinya secara teknikal ini di stokastiknya sendiri ini sudah berada di area overbought-nya. Jadi ada kemungkinan untuk penguatannya akan relatif terbatas untuk beberapa hari ke depan dan akan rawan terkoreksi. Paling tidak nanti untuk menguji 7149 dulu area penguatannya, dengan area koreksi terdekatnya berada di area 7.100 sampai 7.077 begitu Mas. Baik, hari ini tampaknya kontribusi utama tidak datang dari perbankan karena di 2 hari sebelumnya perbankan sudah memberikan sumbangan yang cukup signifikan. Tampaknya para investor profit taking dalam hal ini. Bagaimana Anda melihat laju dari saham-saham perbankan big cap, terutama di sepanjang perdagangan hari ini? Lebih cenderung bergerak mix Pak Didit, terutama BBCA yang lebih cenderung tertekan di zona merah. Dan kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Ada Bapak Victor dari Malang, terima kasih juga sudah bergabung. Siang ini 4 bank hari ini kompak naik di antara 4 bank yang layak diakumulasi. Yang mana Bapak Victor dari Malang? Tapi BBCA tampaknya hari ini tidak mengikuti dari perbankan big cap lainnya. Analisis Anda untuk BBCA? Oke, memang cukup wajar kalau kita lihat pergerakan dari emiten-emiten perbankan ini 1 atau 2 hari belakangan ini memang agak cukup tertekan gitu ya. Karena kalau kita lihat beberapa waktu belakangan lalu emiten-emiten perbankan ini sudah mencatatkan penguatan yang cukup lumayan, terutama dari kalau kita lihat dari perbankan seperti BRI, BNI, dan BMRI seperti itu ya. Kita melihat memang masih ada peluang penguatan, terutama kalau kita lihat dari sektor IDX Financial-nya. Ini memang sedang berada di awal fase uptrend-nya. Jadi
tidak menutup kemungkinan akan terkoreksi dalam jangka pendek terlebih dahulu, berganti sektor terlebih dahulu, kemudian nanti akan menguat kembali untuk sektor-sektor perbankannya. Kami mencermati bahwa untuk sektor perbankan sendiri, apabila nanti mampu break dari resistnya di 1375, maka arah berikutnya yakni di 1395 sampai ke 1423 seperti itu, Mas. Dari pola pergerakan di sepanjang perdagangan hari ini di keempat saham perbankan pickup, mana yang lebih direkomendasikan untuk diakumulasi, Pak? Oke, kalau kita melihat mana yang lebih baik untuk diakumulasi, kami mencermati dari sisi pergerakan BMRI sendiri. Memang sudah 3 hari berturut-turut ini sudah menguat ya, termasuk hari ini. Dan hari ini pun sudah break dari area resistennya di 6.200. Nanti kalau break dari 6.250 atau bahkan break dari 6.350, maka akan cenderung cukup menarik lagi, di mana targetnya nanti berada di 6.525 sampai ke 6.800 begitu. Baik, analisis untuk BMRI lebih direkomendasikan dan kondisi terakhir tidak hanya dari perbankan tapi juga dari sisi sektor dan indeksnya, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dan tadi Gus sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Victor dari Malang. Pak Didit, yang menarik juga hari ini adalah saham-saham barang baku naiknya cukup tinggi, Pak. Bagaimana Anda melihat dari posisi sektor ini? Apakah memang didukung oleh dari pergerakan harga komoditasnya? Atau memang ada semacam hal yang diperhatikan oleh investor dalam hal ini sehingga gencar masuk kembali kepada emiten-emiten barang baku ini? Oke, kalau kita melihat dari sektoralnya dulu, dari IDX Basic Material hari ini menguat cukup lumayan ya, 2%, 2,9%-an gitu ya, ke areanya 1381. Memang saat ini secara sektoral pun IDX Basic Materialnya ini akan masih berpeluang menguat, paling tidak nanti untuk menguji di level 1400, 1420-an. Dan kami melihat hal ini juga dipengaruhi oleh pergerakan dari harga komoditasnya. Kalau kita ketahui memang harga tembaga atau puper ini diproyeksikan masih akan cukup lama bertahannya, dan kami melihat hal ini dikarenakan memang adanya penguatan di berbagai bidang untuk sektor dari basic material, terutama dari tembaga sendiri ya, dari untuk bahan baku dari baterai sendiri, kemudian komponen-komponen dari teknologi karena AI sekarang sedang booming begitu ya. Jadi memang pengaruhnya ada di harga komoditasnya sendiri, sehingga untuk hari ini nampaknya sudah mulai diburu untuk emiten-emiten yang berbasis dari basic material sendiri atau berbasis komoditas seperti itu. Baik, ada Bapak Wimur ini tidak menyebutkan lokasinya di mana, menanyakan BRPT, Pak. BRPT hari ini cukup kencang, 14,1% di 11.30, support dan resistennya untuk BRPT. Oke, untuk BRPT sendiri cukup menarik karena kalau kita lihat ini penguatan hari ini cukup kencang disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian dan juga sudah break dari MA 200-nya. Nanti untuk area support terdekatnya kami berikan di area 1085 dengan area resistennya berada di 1170. Apabila nanti mampu break dari 1170, targetnya nanti 1200 sampai 1250 untuk pergerakan dari BRPT sendiri. Baik, penutupan hari ini di 1130 menguat di 14,14% dan tadi pun juga ditegaskan didukung dari sisi volume. Selanjutnya menanyakan posisi dari Aman, Pak. Aman Mineral masih dari barang baku. Saya akan coba cek ini pertanyaan tidak menyebutkan nama dan lokasi. Baru mau ambil posisi Aman, bagusnya dibeli di harga berapa? Direkomendasikan tidak, Pak Didit? Oke, untuk Aman Mineral sendiri sebenarnya pergerakannya masih cukup sideways. Nanti dapat diperhatikan untuk area supportnya di 10.950 dengan area resistnya di 11.725. Volumenya pun juga masih tergolong kecil ya dibandingkan volume-volume hari sebelumnya. Namun dari beberapa indikatornya masih cukup menarik. Nanti dapat dicermati untuk area pembeliannya dan yang dapat kami perkirakan di 11.150 sampai di 11.400 terlebih dahulu. Targetnya nanti di areanya 12.000 sampai ke areanya 12.450 untuk base case-nya seperti itu. Apa yang harus diwaspadai, Pak, ketika Aman terkadang range-nya cukup lebar, naik signifikan kemudian juga koreksinya cukup dalam, Pak Didit? Oke, kalau kita lihat dari sisi volumenya dulu. Dari sisi volumenya apakah mendukung akan adanya penguatan? Kemudian perhatikan dari area supportnya yang kami berikan tadi di 10.950. Apabila break dari area support tersebut,
maka untuk worst case skenario posisi aman berikutnya akan menuju ke 10.250 sampai 10.750 begitu. Baik, ada aman mineral ditutup di 11.525 dan sekaligus menjawab pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Pak Didit, yang cukup menarik juga di tengah penguatan signifikan indeks harga saham gabungan hari ini, beberapa saham justru mencatatkan pelemahan yang cukup dalam, Pak, dari produsen rokok, ada gudang garam. Hal ini juga cukup menyita perhatian. Pelemahannya terus berlanjut hari ini karena di perdagangan akhir pekan kemarin sudah melemah ini, Pak Didit. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan teknikal untuk gudang garam yang hari ini intraday-nya sempat menyentuh ke level terendah di setahun terakhir, dan kabar dari fundamental biasanya membagikan dividen yang cukup besar dan tahun ini dividen ditiadakan berdasarkan hasil RUPS-nya. Analisis Anda untuk gudang garam? Oke, kalau kita lihat secara teknikal, memang dari Mei 2023 ini pergerakan gudang garam sedang berada di fase downtrend ya, terutama fase downtrend yang cukup berat begitu ya dari gudang garam sendiri. Bahkan sudah break dari area supportnya yang kemarin itu yakni di 17.875. Dari sisi teknikal masih didominasi oleh munculnya volume penjualan, jadi agak cukup berat. Dan dari MACD dan stokastiknya pun juga belum menunjukkan adanya tanda-tanda pembalikan arah atau penguatan. Maka nanti dapat diwaspadai untuk gudang garam sendiri, area support berikutnya yang dapat kami perkirakan berada di 17.125. Ada kemungkinan gudang garam akan menguji ke area tersebut terlebih dahulu, dan waspadai karena apabila break dari 17.125, maka arah berikutnya kami perkirakan berada di 16.500 sampai 16.800. Jadi untuk para investor yang melihat dari sisi gudang garam sendiri, ini dapat cenderung untuk wait and see terlebih dahulu melihat adanya pembalikan arah begitu. Apakah memang dipengaruhi kebijakan tidak bagi dividen, Pak, ketika sebelumnya investor mencoba berbondong-bondong untuk masuk dengan harapan gudang garam akan membagikan dividen jumbo kembali untuk tahun buku 2023? Oke, ada perkiraan seperti itu, tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2023. Namun demikian, kalau kita lihat memang dari cukai rokok sendiri yang terdahulu itu juga cukup memberatkan. Dan kalau kita lihat memang dari gudang garam sendiri, dari sisi produknya ini belum ada penyesuaian harga terhadap perekonomian kita sendiri, terutama dari inflasi sendiri, seperti itu. Oke, analisis untuk gudang garam yang hari ini mengalami koreksi cukup dalam menjadi pemberat indeks harga saham gabungan, bahkan secara intraday menyentuh ke level terdahnya dalam setahun terakhir. Menarik, Pak Didit, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini menguat signifikan di atas 1%, tepatnya di 1,08%, dan indeks harga saham gabungan ditutup di level 7.139,626. Catatannya adalah level penutupan di perdagangan hari ini merupakan level tertinggi secara intraday-nya. Sempat dibuka di zona merah di 7.063,178, sementara level terendahnya di 7.075,375. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana updatean penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 menguat di 0,55%, Jakarta Islamic Index menguat di 1,76%, LQ45 seiring penguatan indeks harga saham gabungan juga naik tinggi di 1,01%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, pemirsa. Transportasi dan logistik memimpin penguatan di 4,14%, barang baku menguat di 3,15%, kesehatan tertekan di 0,45%, dan properti melemah di 0,21%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. Astra International hari ini naik tinggi, ditutup di 4.620. BRPT tadi pun juga sempat kita ulas, menguat ke 1.130. Aman di 11.525, dan Brand hari ini juga menguat di 10.425 rupiah per sahamnya. Kita beralih ke grafis yang terakhir, kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini menjadi pemberat. Tampaknya didominasi oleh saham-saham konsumer. Meskipun TPIA dari saham grup Prayogo Pangestu ini tertekan ke 9.100, BDKR melemah ke 605, gudang garam
tertekan ke 17.500, tadi pun juga sempat kita ulas, dan Unilever sudah kembali meninggalkan level 3.000-an, tepatnya di Rp2.960 per sahamnya. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.